warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, gak ada yang sakit ya? Gak ada yang sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu guru mulai atau ketua kelasnya aja? Ibu guru mulai aja ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gak berangkat hari ini? Berangkat semua? Oke, ibu guru absen dulu ya. Aulia Sohabi? Hadir. Terus ada Rizalullah ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Kita sedikit terlebih dahulu aja karena agar kita semangat dalam mempelajari pelajaran kita hari ini. Kita gini, kalau ibu bilang sakit, pegangnya apa Bu? Kalau sikat, sikut, sakit, sayang. Oke, kalau sikut pegang sikut, kalau sayang pakai hati, kalau sayang pakai hati, kalau sakit pegang perut. Cepet-cepetan ya. Sakit pegang perutnya kan. Oke, kita ulang. Berdiri. Oke, berdiri aja. Sakit, sayang, sikut, sayang, sakit. Ayo ya, udah. Oke, kita mau ingat pembelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Kita pelajari tentang akhlak terpuji. Nah, teman-teman ada yang masih ingat akhlak terpuji yang kita harus lakukan setiap harinya? Salam menawan. Tolong menolong, apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Apa lagi? Ada yang tahu? Berperan yang lebih tua, kemudian sepatah. Oh, betul sekali. Jadi akhlak terpuji yang harus kita lakukan setiap harinya ada menghormati orang tua, berbuat bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang yang sekitar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar sebelumnya hari ini kita belajar tentang misteri kematian. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian bisa mempersiapkan kematian yang lebih baik untuk kedepannya. Tuh, jangan takut karena kita semua juga akan meninggal. Nah, gitu. Kita belum siap, semua tidak ada yang siap, makanya kita harus mempelajari di siang hari ini agar kita mempersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan. Oke. Nah, sekarang itu ada kematian. Jadi kematian itu berpisahnya roh dari badan. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ini akan mengalami kematian. Tidak ada yang tidak ada yang tahu kematian dan tidak ada yang mau yang namanya kematian. Yang bisa kita persiapkan hanyalah iman dan takwa. Nah, kematian ini ada dibagi dua. Yang pertama ada husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ada yang tahu su'ul khatimah itu adalah apa? Soal khatimah Iya. orang yang meninggal dalam keadaan buruk. Betul. Jadi su'ul khatimah adalah orang yang meninggal dalam keadaan buruk. Nah, ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah, ada yang tahu? Oke, apa Kak? Jadi ada seseorang yang biasanya kan mungkin ada orang yang sering mabuk-mabukan. Ya, betul. Kadang itu orang yang suka mabuk-mabukan itu pasti kan dia sakit. Nah. Sakit itu kadang seperti orang kejang-kejang. Terus dia malah meninggal. Berarti itu tandanya orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kalau husnul khatimah itu kebalikannya dari su'ul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Betul, meninggal dalam keadaan yang baik. Sebab penyebab orang yang meninggal dalam keadaan baik, contoh penyebabnya apa? Yang pertama ada ketika meninggal membaca la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Nah, oke. Sekarang ibu mau kita langsung mempraktekkan pembelajaran kematian. Di sini ibu mau membagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok ada 3 orang, dan ibu akan kasih nomor kepala setiap kelompok. Oke, kelompok pertama ibu bagi
dari Mbak Aulia, Mbak Alfi sama Mbak Karisa. Yang kelompok 2 ada Mbak Risa, ada Mbak Dara sama Mbak Ayu. Oke, langsung ke kelompoknya aja. Oke, kalau dia kepala sini ya, dan kiri biar ketok. Kiri, ini kiri Bu. Ada. Oh iya. Oh, kita ada. Dibantu aja. Itu kepala bagian. Rata, boleh gak? Mana? Rata. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit aja untuk mempelajari ciri kematian. Nanti Ibu Guru mau mempertanyakan pertanyaan ini sesuai nomor kepala. Jadi nanti kalau Ibu Guru bilang pertanyaan itu nomor 1, dan nanti yang nomor pertanyaan 1 harus langsung membaca lagi. Ini nah, gue udah pelajari Bu. Ini yang berapa? Nomor yang itu. Nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor 2, 3. Oh, berarti ada lawannya gitu. Ada lawannya. Ada kita beto. Soal pertama, kematian ini merupakan ketetapan dari bentar. Kan aku kan guru belum bilang soal ini untuk nomor. Oh gitu. Baik. Sama lagi ya. Seseorang yang meninggal dalam keadaan baik dinamakan pertanyaan ini untuk nomor kepala 1. Oke, nomor 1. Husnul Khatimah. Betul, Dirpah. Lanjut. Pertanyaan kedua. Seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak baik itu namanya apa? Pertanyaan ini untuk nomor kepala 2. Oke, itu dulu. Bukan. Namanya Su'ul Khatimah. Oh, betul. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Ini penentuan terakhir pemenang dari kelompok. Berikan contoh sebab kematian orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Pertanyaan ini untuk nomor kepala 3. Oke, dari kelompok 1. Suka mabuk-mabukan. Iya, betul. Udah kan pada mabuk. Terus. Selamat untuk kelompok 1 menjadi pemenang dari dialog ini. Jadi banyak. Jadi
Lagi video dulu itu. Mas, dulu berarti. Anak fokus dulu ya sama ini. Ayo. Bukan dikit dong. Jadi kesimpulannya adalah kematian jadi kesimpulannya adalah su'ul khatimah dan husnul khatimah itu merupakan kematian. Kok ngomong sih? Kita. Jadi setiap yang berjawab itu pasti akan merasakan kematian. Nah, kematian seseorang itu juga ada yang husnul khatimah, juga ada yang su'ul khatimah. Kalau yang husnul khatimah itu tadi yang bagaimana? Meninggal dalam keadaan baik. Yang su'ul khatimah meninggal dalam keadaan yang Jelek. Oke, semuanya sudah paham ya? Iya, Bu. Karena materi ini sudah selesai, Ibu Guru mau kalian mengerjakan soal untuk minggu depan halaman 10 sampai 11 saja. Nah, kalau mau belajar minggu depan kita akan belajar tentang rahmatan lil alamin. Sekarang kita tutup terlebih dahulu, berdoa, lalu kalian bisa pulang.